Tetapi ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup mengubah hidup kita seperti yang dialami oleh Marcel Alvaro. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, yaitu channel PS Demos Tanwe. Pada kesempatan yang baik ini saya membahas satu video yang beredar di Facebook, yaitu seorang pendeta. Ya, beliau memiliki latar belakang seorang preman, pengedar narkoba, suka minuman keras, dan perilaku-perilaku yang lain yang dilakukan oleh seorang preman. Namun akhirnya beliau ditangkap oleh Tuhan. Dia bertobat dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia boleh menjadi seorang pendeta. Beliau bernama Marcel Alvaro. Beliau di Manado, di mana dalam video tersebut beliau berkhotbah di pasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. 6:20 sudah di situ. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Alkitab katakan saya dan saudara sudah dibeli. Amin. Nah, orang sementara beli sekarang. Kalau orang sementara beli ketika orang bayar, berarti jadi milik siapa? Jadi milik orang sendiri. Amin. Tuhan Yesus sudah bayar saya dan saudara, berarti jadi milik siapa? Jadi milik Yesus Kristus. Nyanda kredit, titik. Haleluya. Tuhan bayar saya dan saudara dengan lunas. Amin. Tuhan beli saya dan saudara dengan lunas. Tidak pernah kredit. Haleluya. Tidak pernah kredit. Dia bayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah. Itu darah yang berkuasa, darah yang menyelamatkan saya dan saudara, darah yang menyelamatkan suamimu, darah yang menyelamatkan istrimu, darah yang menyelamatkan anak-anakmu. Itulah darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata di atas kayu salib, semua telah selesai. Katakan amin. Oh, kenapa Pak Pendeta? Kalau semua telah selesai, masih banyak orang mati di dalam dosa. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 24, cepat. Ini pertanyaannya saudara, kenapa kalau semua telah selesai masih ada orang hidup dalam dosa? Masih ada orang jatuh di dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24, cepat baca, cepat. Yohanes 8 ayat 24, cepat. 2, 3. Karena kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dan dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya bahwa akulah dia, kita akan mati di dalam dosa. Haleluya. Ini perkataan Tuhan kepada orang Yahudi, orang yang pintar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sok pintar. Kalau orang yang percaya, Pak Pendeta, kita sok percaya Yesus. Bukan kepercayaan cuma sebagai mulut perkataan, tapi menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Menyerahkan total sepenuhnya. Engkau harus percaya. Haleluya. Supaya tidak mati di dalam dosa. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Siapa yang manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Yesus. Haleluya. Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Katakan amin. Biarlah saudara juara olimpiade renang, saudara kalau tak masuk di dalam lumpur hidup, saudara lebih jago berenang, lebih tak masuk ke dalam. Biar saudara jago olimpiade SEA Games berenang, saudara berenang, lebih tak masuk ke dalam. Masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Sekian lama manusia jatuh dalam dosa, lihat kegelapan, tidak akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang, dia bawa itu terang kemuliaan Tuhan. Amin. Dan terang kemuliaan Tuhan itu bercahaya atas orang semua yang ada di tempat ini. Amin. Makanya mesti hidup dalam pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari video cuplikan yang tadi kita sama-sama perhatikan, kalau secara keseluruhan kita melihat di dalam video, saya mendengarkan dengan seksama, maka ada 3 kesimpulan yang saya ambil dari video ini. Yang pertama, siapapun kita dan apapun latar belakang kita, Tuhan sanggup mengubah hidup kita serta menjadikan kita sebagai alatnya. Jika kita memang sungguh-sungguh datang kepadanya, kita mau bertobat, kita mau datang kepada Dia, kita mau tunduk kepada Dia, kita mengakui segala salah dan dosa kita, apapun latar belakang kita, apapun permasalahan hidup kita. Mungkin kita saat ini menjadi seorang yang merasa tidak berguna, suka menyakiti hati orang lain, bahkan kita tidak dihargai oleh karena kehidupan kita yang tidak benar. Tetapi ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup mengubah hidup kita seperti yang dialami oleh Marcel Alparoi, seorang preman, seorang pengedar narkoba, seorang peminum minuman keras. Mungkin hidupnya hancur, sangat hancur, bahkan sebagai narapidana, buronan, DPO. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia dan dia sadar, dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan dia, bahkan menjadikan dia sebagai alatnya, sebagai hambanya untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari video ini, maka sebagai hamba Tuhan harus berani berkhotbah tentang dosa, menegur dosa. Jangan hanya berkhotbah tentang hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat. Kalau kita lihat dari video tadi, maka jelas sekali apa yang disampaikan di dalam khotbahnya di pasar pada waktu itu. Dia menyampaikan tentang pertobatan, tentang kehidupan yang kekal. Dia betul-betul menyampaikan bahwa upah dosa ialah maut dan hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Zaman sekarang ada banyak hamba Tuhan yang lupa menyampaikan khotbah tentang pertobatan. Lebih senang menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati jemaat. Kenapa? Karena takut jemaatnya pergi, takut persembahannya hilang. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, seorang preman yang jadi hamba Tuhan berani menyampaikan firman Tuhan, berani menyampaikan tentang dosa, dan upah dosa ialah maut, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus malu, kita sebagai hamba Tuhan harus malu ketika kita tidak menyampaikan tentang berita pertobatan, tentang berita keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, kesimpulan yang kita dapat ambil dari khotbah Pak Pendeta Marcel Alparoi ini, yang ketiga, bahwa narkoba, miras, dan kenikmatan dunia lainnya tidak dapat memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kekal atau sejati hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah membeli kita, telah membayar kita dengan darah yang mahal, dan itu dibayar dengan lunas, bukan kredit, kata beliau. Benar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui video ini saya mengajak kita semua untuk kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ketika saya dan saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin mengasihi Dia, dan mulai kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam pertobatan? Kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru, untuk hidup untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, selalu menghibur, menguatkan, serta memberkati kita dalam segala keberadaan hidup kita, bahkan dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih sudah mampir di channel Demostanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.